Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bahasa Arab. Baik, pembelajaran hari ini adalah dars pertama. Nah, dalam belajar bahasa Arab ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ilmu dalam bahasa Arab itu berkaitan dengan ilmu nahwu. Nah, sebetulnya ilmu nahwu ini pasti akan berpasangan dengan ilmu sorof. Jadi kadang kita sering mendengar dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu nahwu sorof. Nah, apa sih perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sorof? Atau apa sih definisi dari ilmu nahwu dan ilmu sorof? Nah, untuk ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat. Nah, ini kata kuncinya. Perubahan harokat di akhir pada suatu kata. Nah, kata dalam bahasa Arab itu sendiri ada beberapa. Nah, apa atau bagaimana contohnya? Contohnya kita ambil di sini kita punya kata al-kitabu. Nah, harokat di akhirnya adalah pada huruf ba yaitu dhammah. Nah, ini yang berbicara tentang ilmu nahwu. Jadi yang kita bicarakan dalam ilmu nahwu adalah harokat akhirnya. Kemudian kita berikan contoh, misalkan masih sama katanya Alkitab, tetapi di akhirnya adalah Alkitaba. Nah, yang dimaksud perubahan akhirnya adalah ini. Awalnya doma bisa jadi berubah menjadi fathah atau bisa jadi berubah menjadi kasroh, menjadi Alkitabi. Nah, kenapa bisa berubah seperti ini? Ini ada beberapa alasan atau ada hal yang menyebabkan kata dalam bahasa Arab itu memiliki akhiran yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan atau contoh dari ilmu nahwu. Sedangkan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk pada suatu kata. Jadi, kata itu berubah dari bentuk pertama menjadi bentuk kedua atau bentuk ketiga ataupun bentuk selanjutnya. Contohnya kita punya kata, misalkan di sini fataha. Fataha artinya membuka. Nah, ini bentuk pertamanya atau ini kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan bentuk lampaunya. Nah, ketika kita mau rubah ke bentuk yang lain, dia bisa berubah menjadi yaftahu yang bermakna sedang membuka. Atau kita buat bentuk yang lain menjadi fathan. Nah, inilah yang disebut dengan sorof. Oke, selanjutnya dalam belajar bahasa Arab yang harus diperhatikan adalah yang namanya kata. Nah, kata sendiri dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan al-ismu. Jadi kata dalam bahasa Arab yang pertama adalah al-ismu. Yang kedua adalah fi'l. Dan yang ketiga adalah harf. Nah, masing-masing ini mempunyai definisi sendiri dan masing-masing mempunyai ciri-ciri sendiri. Kita coba bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu al-ismu. Nah, al-ismu sendiri secara sederhana sebetulnya bisa kita berikan definisi kata benda. Atau kalau dalam istilah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Sederhananya kita berikan istilah kata benda. Atau bisa juga seperti nama orang, nama tempat, ataupun sejenisnya. Nah, kita lihat contohnya di sini qalamun. Nah, qalamun itu artinya pulpen. Pulpen kan merupakan benda. Maka pulpen itu bagian dari al-ism. Kemudian contoh yang kedua Ibrahim. Ibrahim. Nah, Ibrahim ini disebut kata benda. Karena semua kata baik yang bermakna nama ataupun nama tempat ataupun nama orang itu termasuk bagian dari al-ismu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-masjidu. Nah, ini tempat. Al-masjidu ini juga sama termasuk kata al-ismu atau kata benda. Dan contoh yang terakhir adalah Makkah. Nah, ini nama tempat Makkah. Maka Makkah ini berkaitan dengan al-ismu. Nah, di selanjutnya al-ismu sendiri mempunyai ciri-ciri. Nah, apa saja sih cirinya? Kita lihat yang pertama, dia memiliki alif lam.
Jadi diawali dengan alif lam di depan. Nah, kita ambil contoh di sini adalah al-masjidu. Al-masjidu. Nah, ini alif lamnya. Jadi kata al-masjidu itu bisa kita kategorikan sebagai isim. Kenapa? Karena diawali atau didahului oleh alif lam. Kemudian yang kedua, ciri dari al-ismu adalah memiliki tanwin. Tanwin di sini ada 3 macam. Bisa bentuknya fathah tain, atau kasroh tain, atau dhammah tain. Kita ambil contoh di sini, qolamun. Nah, kata qolamun diakhiri dengan harokat dhammah tain. Maka kata qolamun ini termasuk bagian dari al-ismu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kata al-ismu atau sebuah kata itu diawali dengan alif lam, maka dia tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Baik fathah tain, kasroh tain, ataupun dhammah tain. Jadi tidak boleh. Kemudian ketika dalam bahasa Arab ada kata yang tidak memiliki alif lam, maka biasanya atau maka umumnya dia harus diakhiri dengan tanwin. Kita sebentar. Jadi ketika ada kata dalam bahasa Arab yang tidak diawali dengan alif lam, maka dia harus berakhiran dengan dhammah tain atau kasroh tain atau fathah tain. Nah, misalkan kita ambil contoh di sini kita punya kata masjid. Nah, kata masjid ini boleh kita akhiri dengan dhammah tain atau dengan kasroh tain atau dengan fathah tain. Kenapa diakhiri dengan tanwin? Karena dia tidak memiliki alif lam. Tapi ketika kata masjid kemudian kita awali dengan alif lam, maka dia tidak boleh diakhiri dengan dhammah tain ataupun fathah tain ataupun kasroh tain. Jadi dia bolehnya al-masjidu atau al-masjida atau al-masjidi. Nah, itulah aturan atau kaidah dalam bahasa Arab ketika kata dalam bahasa Arab diakhiri oleh alif lam atau diakhiri oleh tanwin. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah terletak setelah harfu jar atau harfu nida. Nah, ini pembahasannya tersendiri. Tapi saya berikan contoh di sini untuk kata yang terletak setelah harfu jar di sini ada min. Nah, min di sini termasuk harfu jar. Jadi min Makkah. Nah, maka kata Makkah ini menjadi bagian dari al-ismu. Kedua, ba'da harfu nida atau setelah harfu nida. Nah, contohnya di sini ya Ibrahim. Nah, kata ya ini termasuk bagian dari harfu nida. Maka kata Ibrahim itu termasuk bagian dari al-ismu. Nah, sebetulnya untuk ciri isim yang lain ada beberapa. Namun kita cukup sementara bahas 3 saja dulu karena umumnya seperti ini. Di selanjutnya kita lihat yang kedua adalah fi'il. Nah, kata dalam bahasa Arab yang kedua adalah fi'il. Fi'il sendiri sederhana kita berikan definisi sebagai kata kerja. Bisa juga artinya kata dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan waktu. Artinya kalau berkaitan dengan waktu bisa dengan waktu lampau atau dulu, sekarang ataupun yang akan datang. Nah, untuk kata kerja yang bermakna lampau itu kita kenal dengan nama fi'lul madhi. Ini bermakna lampau atau telah. Misalkan saya telah makan, nah, maka kita menggunakan kaidah fi'lul madhi. Kita berikan contohnya di sini doroba. Nah, doroba di sini bermakna telah. Doroba sendiri artinya memukul. Jadi telah memukul. Kemudian yang kedua adalah fi'lun mudhari. Nah, fi'lun mudhari ini bermakna sedang. Atau bisa juga akan datang. Nah, contohnya kata doroba ini kita rubah ke dalam fi'lul madhi. Maka menjadi yadribu. Nah, bermakna sedang memukul. Dan yang terakhir untuk kata kerja dalam bahasa Arab adalah fi'lul amr. Fi'lul amr ini bermakna perintah.
Jadi memerintahkan seseorang untuk melakukan perbuatan. Contohnya kita ambil kata doroba yadribu menjadi idrib, artinya pukullah oleh kamu. Nah, selanjutnya kata dalam bahasa Arab yang terakhir adalah huruf. Huruf sendiri sebetulnya sederhananya kita berikan dua jenis. Nah, kalau huruf sendiri itu ada yang namanya huruf hijaiyah seperti yang kita kenal alif, ba, ta, sa sampai dengan ya. Yang kedua, huruf itu dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf ma'nawi. Huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu contohnya di sini ada min. Kemudian ila, ala, fi. Nah, bisa juga yang lain kalau dalam Al-Qur'an mungkin hatta, ruba dan yang lainnya. Nah, huruf ma'ani ini kumpulan dari huruf yang memiliki makna. Nah, huruf sendiri atau huruf sendiri ini tidak berkaitan dengan waktu. Artinya dia bukan termasuk kata kerja, bukan termasuk kata benda. Jadi dia berdiri sendiri. Contohnya di sini min, ila, ala. Nah, kita lihat penggunaannya dalam kalimat untuk kata dalam bahasa Arab. Jadi kalimat kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kumpulan dari beberapa kata. Nah, contohnya di sini Ahmad, talibun, nasyitun. Nah, kalau kita lihat Ahmad di sini ini merupakan bagian dari al-ismu. Kenapa demikian? Karena Ahmad ini merupakan nama orang. Jadi nama orang itu merupakan al-ismu. Kemudian yang kedua talibun. Kenapa talibun diberikan harakat dhammatain? Nah, ini jawabannya karena talibun sendiri merupakan al-ismu. Kenapa demikian? Karena cirinya dia diakhiri dengan dhammatain. Kemudian nasyitun juga sama, ini termasuk kategori al-ismu. Kenapa? Karena diakhiri dengan dhammatain yang merupakan bagian dari tanwin. Kemudian contoh yang kedua, Ahmad yaqra'u kitaban. Misalkan kita tambahkan lagi di sini fil masjid. Nah, jadi Ahmad tadi sudah, ini merupakan al-ismu. Yaqra'u di sini ini berkaitan dengan waktu karena sedang membaca. Maka yaqra'u di sini kategorinya adalah fi'l. Kemudian kitaban. Nah, kitaban di sini kategorinya adalah isim. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan fathah tain. Nah, inilah yang menyebabkan kata dalam bahasa Arab bisa berubah menjadi fathah tain atau bisa berubah menjadi dhammah tain atau bisa jadi berubah menjadi kasrah tain. Jadi karena ada kedudukan-kedudukan tertentu. Selanjutnya kalau kita tambahkan fil masjidi. Masjidi. Nah, kata al-masjidi ini tidak boleh ditanwin karena dia diawali dengan alif lam. Jadi bisa kita buat fil masjidi. Nah, kata al-masjidi ini termasuk kategori isim atau alismu. Kenapa? Yang pertama karena dia memiliki alif lam. Yang kedua karena dia diawali oleh harfu jar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.